Kalian semua butuh healing. Healing dan inner work. Jadi cukup untuk menyalahkan, oh cewek itu gold digger, oh cowok itu mau kondo, oh cewek ini bla 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 bla. Jadi buanglah sudut pandang polarity yang hanya pro ke satu jenis gender. Satu, kalau kalian mau ketemu soal cintaan. Uang juga beb sama. Buang rasa-rasa miskin, pola pikir miskin. Karena miskin ini bukan cuma orang yang duitnya emang gak ada ya, tapi orang yang duitnya banyak, bisa dibilang mungkin udah 1M tuh di akun bank dia gitu. Tapi masih miskin aja juga ada. Jadi it's your vibration, it's your energy. Dan kemudian soal LOA narik supaya suami atau istri setia, yang modelannya pelet lah. What I'm trying to say to you, honey, never try to control everything from outside. Artinya apa? Jangan ngontrol hal di luar diri kamu. Capek, gak guna. Biarin aja. Ibaratnya gini loh, belajar ilmu detachment. Ya kayak ajaran Buddha sih itu. Beliau itu ya. Bukan Tuhan BTW. Kita semua Tuhan. You know, if you already know. Dalam artian kita semua itu menyatu dengan Tuhan gitu ya. Ya gak semua orang bakal ngerti, tapi kalau kalian ngerti, it's good for you. Udah naik kesadaran. So, jangan lagi ada rasa kayak, oh, aku akan pelet atau aku akan LO akan dia supaya stay dan tidak pergi. Menggunakan dark feminine atau dark masculine atau intinya kontrol lah, ngontrol orang biar tetap suka sama elu gitu kan. It's tiring. Pertama itu terlalu makan energi kamu banyak, ngebakar waktu kamu banyak, dimana kamu bisa gunakan waktu itu untuk hal yang lebih bermanfaat. Mungkin belajar, mungkin untuk jogging, mungkin baca buku yang ya buku-buku komik mungkin nggak apa-apa, yang lucu gitu ya, humor, nonton stand up komedi. Intinya apapun yang menaikkan vibrasi, bukan tambah stres. Jadi kalau kamu cuman LOA, menarik mantan, LOA biar dia tetap stay, ya ngapain? Kalau sudah soul contract-nya selesai, kalau semesta bilang ya udah kelar nih janji kalian A dan B gitu. Remember, kita turun ke bumi ini hanya bermain menjadi player atau non-player. Terserah kamu. Orang-orang yang belum bangun kesadarannya adalah orang-orang non-player atau NPC. Orang yang udah bangun kesadarannya is a player. Kita bisa create everything karena kita sudah sadar. Nah, orang-orang yang non-player inilah yang dengerin orang iya aja, ikutin ini iya, ikutin itu iya gitu. Jadi remember, Beb, di dunia spiritual itu jangan perkara dia spiritual kalian pikir dia orang lurus, baik atau cahaya gitu. Cahaya tuh ya jalur putih lah orang bilang ya. Cause even the devil atau setan juga spiritual. Jangan lupa, setan is spiritual. Dan remember, setan itu bukan orang doang, tapi it's the energy, kesadaran, sifat actually. Bukan beneran nih makhluk gitu. Kita aja yang melabel, ada namanya pocong lah, kuntilanak lah, bla 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 bla. Di negara lain vampire lah, bla 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 bla. Intinya manusia aja yang membuat simbol-simbol, tapi jenisnya sesimpel ini gelap, ini terang, ini baik, ini buruk. Dan kenapa kita mau ada hal baik dan buruk? Karena kita mau belajar ke bumi. Kalau tidak ada yang gelap, kita tidak tahu mana yang terang. Sama aja kan. Kalau kita nggak ada pembanding, ya polarity, ya nggak bisa tahu kita ini mana yang kaya, mana yang miskin nih, gitu kan. Mana yang cantik, mana yang jelek, ibaratnya, gitu kan. Mana yang putih, mana yang hitam, mana yang siang, mana malam, kita nggak tahu kan. Jadi buang kesalahan-kesalahan pola pikir yang masih berada di 2 dimensi, 1 dimensi. Itu adalah pola-pola yang masih rendah emosi, sudut pandangnya. Jadi kalian itu masih ngelihat dari sisi ego. Bahkan ada yang sangat-sangat tidak ada kesadaran, yaitu orang-orang yang korupsi, bunuh orang. Ya, itu tuh orang-orang gak ada kesadaran gitu. Dia ada ego.
conscious ada, conscious ego, tapi untuk spiritualnya tidur, spiritual awake-nya nggak ada, nggak awake, tidur. Itu yang makanya dibilang orang tidur spiritualnya. So you need to control yourself. Kalau ada orang mantan mau pergi ya pergilah, dan mau selingkuh lah. Tapi ya lo kalau selingkuh tinggal, ya. Like kalau kamu cheating, bye bye. Kalau kamu stay, okay, let's go, let's having relationship gitu kan. Jadi sesimpel itu aja dan gak usah stres, gak usah buang-buang waktu energi untuk bermain game, narik orang ini, narik orang itu. For what, honey? Ya, pertama kurang kerjaan, capek, and it's not important really. Jadilah diri kamu sendiri. Nanti yang sejenis kamu datang, trust me, I've been there. Aku 7 house di Scorpio. Kalian yang punya Scorpio Sun Moon Racing pasti tahu gimana tai-tainya hidup kalian kan, terutama dari umur 0 sampai 30 tahun. Oh, there's a lot of shitty things doing. Kalian mungkin ketemu scammer, abuser, liars, segala macam hantu setan belau. Ya, in any shape or form. Aku udah ketemu, aduh. Ya, aku melihat banyak orang jahat dan banyak melihat orang gagal karena memilih jalan hidup yang salah. Is a blessing? Yes. Is a curse? Yes. Jadi kayak bisa dibilang itu curse. Kenapa aku hidup di lingkungan yang gedenya aduh orang-orang yang gagal semua nih. Tapi justru itu yang ngebikin aku kayak okay, this is not my reality, this is not my future. Gitu. Karena aku alhamdulillah gitu ya, puji Tuhan. Ya aku cerdas gitu secara emosional. Dari kecil udah ada sifat tua gitu. Ya also kalau kalian yang punya Capricorn placement atau Saturn kuat kayak Aquarius, Capricorn, ya Sagittarius, Pisces, itu tuh zodiak-zodiak terakhir. Ya kemungkinan besar memang kalian tuh jiwa tua. Jadi ke bumi ini nggak cuma sekali ini aja. Dulu udah pernah juga jadi siapa di mana kayak gitu. Dan sekarang kalian mau belajar spiritual. Untuk ngerasain ya mungkin jadi yaudahlah turun ke bumi, coba ke Indonesia dulu lah jadi Nika Kristalia, how it feel gitu. Nah jadi saran aku, kenali diri kamu yang sejati. Guru sejati kamu adalah diri kamu. Aku punya guru sejati di mana? Dalam diri aku, your higher self. Jadi ibarat kita turun ke bumi main game, kita nih avatar aja, badan kita yang ini nih. Tapi kita tuh punya diri kita lagi yang di dimensi lain, yang tahu sebenarnya dari umur 1 sampai umur sekian ini, umur ini sampai segini ini. Udah kalian tanda tangan kontrak sama semesta. Apa kontraknya? Yaitu kebetulan aku dapat blessing bisa ngerti itu dari ilmu Vedic Astrology. Makanya aku ngebantu teman-teman yang kepanggil ya. Dan biasanya yang kepanggil itu emang ketemu aja aku tah di mana, tadi TikTok, tadi YouTube, tadi IG, buatin natal chart mereka. Natal chart itu apa? Kontrak jiwa atau soul contract, blueprint kalian ke bumi melalui ilmu ancient Vedic astrology atau astronomi tapi versi science untuk psikologi manusia, itulah astrologi. Kalau astronomi itu kan lebih ke letak fisika. Letak fisiknya. Tapi kalau astrologi itu lebih ke metafisik. Jadi tidak terlihat mata, but it's there. Kayak energi. Kalian bisa ngeliat energi dengan mata ini, ya mungkin beberapa orang yang clear bisa ya, tapi maksud aku umum gak bisa. Kecuali kalian taruh air, taruh pasir, kalian mainin musik, baru kebentuk gambar energinya tuh. Kayak pola-pola pattern. Ada yang kayak bunga, ada yang kayak apa gitu, if you know. Ya, so buang mental kontrol orang biar suka sama kita, buang mental uang itu susah karena uang itu mudah kalau kalian tahu siapa diri kalian, dan manifestasi itu sesuailah keinginan sendiri, bukan karena tetangga, bukan lihat orang, bukan percuma karena nanti ketika kalian dapat, trust me, you will not happy. Karena itu keinginan orang lain yang kalian tiru, bukan diri sendiri. Ada orang yang pengen traveling dunia, ada orang yang cuma pengen tinggal di kabin dekat danau, and that's it. I don't wanna go anywhere, I just wanna in the cabin gitu. Jadi nggak bisa kita ikut-ikutan orang. Ada orang yang suka traveling, fine gitu. Jadi I hope it's help this conversation, ngobrol-ngobrol.